malam hari kembali menjadi waktu yang paling menegangkan bagi Ukraina. Di saat sebagian warga berusaha beristirahat, suara ledakan, sirene peringatan, dan bayang-bayang ancaman udara kembali menyelimuti langit kota-kota strategis. Serangan demi serangan terus menekan pertahanan Ukraina, dengan ibu kota Kiev berada dalam sorotan utama. Situasi ini bukan hanya soal pertempuran di garis depan, tetapi juga tentang tekanan psikologis, ekonomi, dan geopolitik yang semakin kompleks. Dalam video ini, kita akan membahas secara netral dan menyeluruh mengenai apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, mengapa kota-kota strategis menjadi target utama, bagaimana dampaknya terhadap warga sipil, serta bagaimana posisi Ukraina dan Rusia dalam konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan analisis mendalam dan update penting lainnya. Mari kita mulai pembahasan dari awal konflik hingga situasi terkini. Untuk memahami eskalasi serangan terbaru, kita perlu melihat kembali akar konflik Rusia dan Ukraina. Ketegangan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari sejarah panjang, kepentingan geopolitik, dan perebutan pengaruh kawasan. Ukraina memiliki posisi strategis di Eropa Timur, baik secara geografis, ekonomi, maupun militer. Bagi Rusia, wilayah ini dipandang sebagai zona penyangga keamanan, sementara bagi Ukraina, kedekatan dengan Eropa Barat dianggap sebagai jalan menuju stabilitas dan kedaulatan penuh. Perbedaan kepentingan inilah yang kemudian berkembang menjadi konflik terbuka, diiringi dengan operasi militer, sanksi internasional, serta ketegangan diplomatik yang berkepanjangan. Serangan pada malam hari bukan tanpa alasan. Dalam banyak konflik modern, malam dipilih untuk menekan sistem pertahanan udara, menguji kesiapan militer, dan menciptakan efek kejut. Kota-kota strategis menjadi sasaran karena memiliki nilai penting, seperti pusat pemerintahan, jalur logistik dan transportasi, fasilitas energi dan komunikasi, serta pusat industri pertahanan. Kiev, sebagai ibu kota, memiliki makna simbolis dan strategis yang besar. Tekanan terhadap Kiev tidak hanya bertujuan melemahkan kemampuan operasional, tetapi juga mengirimkan pesan politik dan psikologis. Kiev telah berulang kali menjadi target ancaman. Namun, kota ini juga menunjukkan tingkat ketahanan yang tinggi, baik dari sisi militer maupun masyarakat sipil. Sistem pertahanan udara terus dioptimalkan, sementara warga telah terbiasa dengan prosedur darurat, seperti evakuasi dan perlindungan saat siren berbunyi. Di sisi lain, tekanan berkepanjangan membawa konsekuensi besar. Kelelahan psikologis warga, gangguan aktivitas ekonomi, serta tantangan besar dalam menjaga layanan publik tetap berjalan. Konflik ini tidak hanya berdampak pada militer, tetapi juga pada jutaan warga sipil. Malam-malam tanpa kepastian, kekhawatiran akan keselamatan keluarga, dan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar menjadi realitas sehari-hari. Sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur sipil berada di bawah tekanan besar. Banyak warga harus menyesuaikan hidup dengan kondisi darurat yang berkepanjangan, sesuatu yang tidak mudah bagi siapapun. Dari sisi strategi, Rusia berupaya mempertahankan tekanan berkelanjutan untuk melemahkan kemampuan Ukraina dalam jangka panjang. Sementara itu, Ukraina fokus pada pertahanan berlapis, adaptasi taktik, dan dukungan internasional. Konflik ini menunjukkan bagaimana peperangan modern tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga di ranah ekonomi, informasi, dan diplomasi. Komunitas internasional memainkan peran besar dalam konflik ini.
berbagai negara memberikan dukungan dalam bentuk diplomasi, bantuan kemanusiaan, hingga bantuan militer. Di sisi lain, upaya mediasi dan tekanan diplomatik terus dilakukan, meskipun belum menghasilkan solusi yang benar-benar menghentikan konflik. Situasi ini memperlihatkan betapa rumitnya menjaga stabilitas global di tengah kepentingan nasional masing-masing negara. Ke depan, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Konflik berlanjut dengan intensitas naik turun, tercapainya kesepakatan sementara, atau perubahan strategi dari salah satu pihak. Namun, satu hal yang pasti, dampak konflik ini akan terasa dalam jangka panjang. Tidak hanya bagi Ukraina dan Rusia, tetapi juga bagi stabilitas kawasan dan dunia. Malam mencekam di Ukraina adalah gambaran nyata dari konflik modern yang kompleks dan berkepanjangan. Di balik strategi dan kepentingan negara, ada jutaan manusia yang terdampak secara langsung. Semoga pembahasan ini bisa memberi gambaran yang lebih utuh dan objektif mengenai situasi yang terjadi, tanpa menghakimi, dan dengan sudut pandang kemanusiaan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berdiskusi secara sehat dan informatif. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.